Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu kembali di Senang Belajar. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, dalam penuh kelimpahan dan keberkahan. Bapak Ibu, kita masih pada video pembelajaran pembuatan makalah best practice pembelajaran. Kali ini adalah video yang kelima. Dan kita nanti akan masuk pada materi pembahasan, dan ini adalah materi pembahasan. Ini berarti sesi yang kedua atau video yang kedua dari pembahasan. Tetap masih dipandu oleh Ibu Dr. Dermawati MSI dari Wijaya Iswara Jakarta. Kita sama-sama menyaksikan video beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, kita ketemu lagi pada video lanjutan dari bab pembahasan. Kita kali ini akan membahas bagian yang ketiga, yaitu bagaimana kita akan menuangkan hambatan dan solusi yang sobat pelatihan temukan di dalam melakukan best practice. Dan untuk bagian yang keempat, justifikasi tentang kecemerlangan ide sobat pelatihan yang sudah praktekkan di best practice dalam proses pembelajaran di kelas. Baiklah, kita akan bahas apa saja hambatan dan solusi yang kita tuangkan di dalam bab pembahasan ini, dan juga bagaimana menuangkan justifikasi tentang kecemerlangan ide yang Bapak dan Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oke, sobat pelatihan, ayo kita sama-sama membahas tentang materi yang berikut ini. Sobat pelatihan yang berbahagia, bagian ketiga dari pembahasan yang perlu kita harus tuangkan di dalam bab pembahasan itu, yaitu hambatan dan solusi yang sobat pelatihan lakukan dalam mengatasi nanti hambatan tersebut, ya. Contoh dari hambatan yang bisa ditemukan ketika guru melakukan best practice antara lain kurangnya pemahaman tentang konsep dari best practice itu sendiri, ya. Jadi banyak sekali sebetulnya guru-guru telah banyak melakukan ide-ide cemerlang ketika mereka melakukan proses pembelajaran, tapi karena ketidakpahaman mereka tentang best practice itu, akhirnya data-data yang sebetulnya itu bisa mereka tuangkan dalam bentuk sebuah karya best practice itu tidak bisa mereka wujudkan. Kemudian yang kedua itu kurangnya akses dan sumber, ya, sumber daya untuk mempelajari konsep best practice dari guru yang sudah berpengalaman. Jadi bisa jadi, ya, banyak guru-guru yang memang sudah memahami best practice, ya, tapi karena kurangnya akses atau kurangnya pemberdayaan, maka ini tersimpan tersimpan pada guru itu sendiri, jadi tidak disebarkan kepada teman-temannya yang lain, yang sebetulnya guru-guru semua harus memahami tentang best practice ini, ya. Kemudian hambatan yang ketiga yang bisa jadi juga ditemukan oleh guru-guru, ya, terkadang guru-guru itu dia sudah melakukan sebuah best practice, ya, tapi karena kurang percaya diri, mereka merasa tidak nyaman untuk membagikan praktek terbaik mereka karena takut nanti praktek mereka dikritik, ya, karena mereka merasa belum percaya diri, ya. Kemudian hambatan yang mungkin yang bisa terjadi juga Bapak dan Ibu, yaitu dukungan dari lingkungan, ya. Ketika seorang guru ingin melakukan sebuah
ide-ide cemerlang, tapi karena kondisi di lingkungan sekolahnya mungkin ada kurangnya sarana, prasarana atau support dari teman atau atasan, maka hal ini tidak bisa terwujud ya. Dan banyak lagi hambatan-hambatan yang sobat pelatihan temukan di lapangan yang ketika melakukan best practice itu dituangkan di dalam bagian yang ketiga itu, yaitu hambatan. Nah, dari hambatan-hambatan ini ya, sobat pelatihan yang berbahagia ya, kita bisa mencari solusinya ya. Yang pertama, perlu adanya pelatihan-pelatihan atau seminar yang fokus mengenai pengenalan konsep best practice dan cara mengimplementasikannya di dalam kelas. Ya, contohnya pelatihan-pelatihan yang sedang kita ikuti sekarang ini ya. Kemudian yang kedua ya, guru-guru perlu saling berbagi praktek terbaik mereka melalui forum-forum diskusi atau kelompok-kelompok studi ya. Kemudian perlu tersedia sumber-sumber untuk best practice ini ya, yang bisa diakses seperti buku, artikel, video, dan bisa menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktek baik ini di dalam pelajaran. Dan untuk solusi lingkungan sekolah itu bisa ditempuh bagaimana antara pihak terkait di lingkungan itu saling terbuka ya, sehingga kualitas profesional dari guru itu semakin meningkat ya. Dengan adanya upaya-upaya seperti ini Bapak dan Ibu ya, diharapkan guru-guru lebih mudah untuk memahami dan mengimplementasikan best practice dalam pengajaran mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik ya. Sobat pelatihan yang selalu semangat untuk menjadi lebih profesional, bagian keempat dari pembahasan yang perlu kita tuangkan yaitu justifikasi tentang kecemerlangan ide yang sudah sobat pelatihan lakukan terhadap pemecahan masalah yang ditemukan di sekolah ya. Dalam menuangkan justifikasi di dalam bab pembahasan ini, yang pertama yang dilakukan, jelaskan bahwa langkah yang sobat pelatihan tempuh cukup inovatif ya. Nah, inovatifnya itu dijelaskan dari segi aspek apa ya. Jadi inovatif yang sobat pelatihan lakukan ini itu sebuah langkah yang tidak biasa dilakukan oleh guru lain ya. Dan ternyata langkah inovatif yang sobat pelatihan lakukan itu bisa mengatasi juga hambatan-hambatan yang ditemukan ketika sobat pelatihan melakukan best practice tersebut ya. Nah, bagi guru dalam menuangkan laporan best practice ini ya, justifikasi ini adalah merupakan salah satu aspek penting yang memastikan bahwa ini bisa menimbulkan sebuah kejayaan dari instansi tempat sobat pelatihan bertugas ya. Ide cemerlang yang Bapak dan Ibu sudah lakukan di dalam best practice ini ya, tanpa Bapak dan Ibu beri justifikasi, maka mungkin tidak akan diterima atau dipraktekkan oleh pihak yang berkenan. Jadi justifikasi ini sangat perlu Bapak dan Ibu tuangkan di dalam bab pembahasan ini ya. Oleh sebab itu best practice ini itu menggalakkan semua individu untuk mengambil masa untuk meneliti ya. Jadi dengan best practice ini semua individu, dalam hal ini guru, itu mereka bisa semangat untuk meneliti,
menganalisis atau memberikan justifikasi lengkap serta terperinci bagi setiap ide yang dicadangkan. Dengan melakukan ini ya, ide cemerlang dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan ya, membantu untuk meningkatkan kejayaan dari instansi sobat pelatihan itu sendiri ya. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia ya, dari 4 komponen yang ada dalam bab pembahasan ini ya, dalam menyusun bab pembahasan best practice yang paling penting yang sobat pelatihan perhatian yaitu konteks dan tujuan dari penelitian atau kajian yang telah dilakukan ya. Selain itu, sobat pelatihan hindari menyimpulkan atau merekomendasikan sesuatu yang tidak didukung oleh temuan atau data yang telah dikumpulkan. Jadi, apa yang sobat pelatihan simpulkan dan rekomendasian itu benar-benar harus didukung oleh temuan atau data yang valid ya. Sobat pelatihan yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita tentang bab pembahasan. Untuk selanjutnya kita akan membahas pada video berikut, yaitu bagaimana membuat bagian penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Sekian sobat pelatihan, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu, semangat selalu untuk menjadi guru yang lebih profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, luar biasa sekali tadi yang telah disampaikan terkait dengan pembahasan materi pembahasan. Tadi kita sudah mengikuti apa yang telah dipaparkan oleh beliau. Jadi hambatan-hambatan dan solusinya tadi telah diberikan. Ada kurang lebih 4 hambatan: kurang pemahaman tentang konsep best practice, kurangnya akses sumber daya. Terkadang guru mungkin merasa tidak nyaman untuk bagikan praktek dan pengalaman di kelasnya, takut dikritik dan sebagainya, dan kurang percaya diri. Serta mungkin ada yang punya semangat tapi tidak ada dukungan dari lingkungan, dukungan dari madrasah atau sekolahannya. Ini hambatan-hambatan. Terus juga solusinya tadi diberikan solusinya. Ada pelatihan seminar, termasuk dalam kesempatan ini pelatihan pakai MOOC. Guru juga perlu ada yang dorongan yang saling bisa memberikan dukungan, saling berbagi praktek. Terus disediakan sumber daya tadi yang mudah diakses oleh Bapak Ibu guru, buku, artikel, video dan sebagainya. Adanya saling terbuka dengan pihak-pihak yang berada di lingkungan madrasah, sekolah, sehingga hambatan-hambatan itu bisa diminimalkan. Dan juga tadi ada perlunya justifikasi tentang cemerlangan di terhadap permasalahan di madrasah ini. Kenapa penting ada justifikasi tadi sudah dibagikan untuk kita semuanya. Nah, itu Bapak Ibu untuk video kali ini untuk masalah pembahasan. Kita nanti akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Nanti masih ada kesimpulan dan rekomendasi atau saran ini pada video yang berikutnya. Semoga video bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mendapatkan banyak keberkahan untuk apa yang kita laksanakan dalam pembelajaran, dan anak-anak kita bisa menjadi anak soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.